Silakan yang pengen komen, pengen membahas, berkeluh kesah, atau mau curhat. Ya, jadi memang berat, apalagi ini fundamental ya, harga diri gitu. Apa? Ya puji Tuhan banyak teman sudah japri, udah banyak curhat gitu. Udah mulai ada orang terbuka gitu. Tapi ya memang itu pergumulan masing-masing ya. Jadi saya tidak akan eh, menguliti kalau orang tidak mengizinkan. Itu prinsip saya gitu ya. Jadi kalau orang saya rasa belum belum siap, saya biarkan gitu ya. Termasuk saya sabar dengan banyak orang ya karena saya hanya bisa ngurusi orang yang pengen diurusi gitu. Seperti ini ada pasien baru yang dulu Pak Andreas ya yang kemarin ikut live beberapa waktu lalu. Jadi lumayan gitu ya dia bisa menerima konsepnya. Terus saya jadi tiap kali pengakuan dia bilang entah dia mimpi atau ada info baru. Nah saya jelaskan memang gitu Pak, jadi harus sedikit-sedikit perlahan-lahan, tidak bisa cepat. Dia bisa terima, jadi secara konsep teori dia paham. Nah istrinya kemarin di PHK loh itu. Makanya waktu Anjar curhat tentang ekonomi, aduh, curhat terus tapi nggak melakukan solusi. Ada banyak orang yang bermasalah, nggak hanya dia, makanya kita semua punya masalah ya. Ya sebenarnya 11 12 gitu. Tapi ya jangan terlalu cengeng lah gitu. Tanya terus soalnya, tanya tapi nggak pernah melakukan solusi. Bahkan di grup inti juga sering tanya, ini di mana, ini di mana. Padahal belum lama dibahas berkali-kali sudah diposting, ini linknya ini gitu. Tapi tetap tanya, nyari sendiri nggak mau. Jadi ya itu luapan pendawan bertahun-tahun sebenarnya. Ya, oke. Ya begitu ya. Saya nggak tahu teman-teman bisa terima atau enggak, paham atau enggak juga aku nggak tahu. Tapi ya begitulah di El Sadik. Memang sangat berbeda dengan di luar sana. Hitam putih. Ya kayak ini tadi hari ini saya langsung. Kenapa hari ini jadi masalah? Ya satu dia beliaunya pasti demitan itu pasti karena jadi agen yang menyerang saya. Tapi kan saya harus mengampuni gitu. Maksudnya ini ya itu memang tugas dia sebagai pengawas tapi juga bertepatan dengan cabut paku ya jadi saya memaklumi ada serangan. Nah, serangan itu kan selalu memakai celah ya. Ya celahnya celah teknis sih sebenarnya. Tapi ya jadi masalah gitu. Ya, makanya saya nggak tahu ini cara meredamnya bagaimana. Ya saya harus turun radar dulu di bawah radar supaya nggak jadi heboh lebih banyak. Ya kasihan dianya. Saya juga malu nanti dianggap gimana gimana gitu kan. Ayo curhat. Temu saya absen dari Ayub, dari Jeffrey. Dian ini siapa? Dian anu Yohanes Bengkulu ya nih ya. Terus Cahyo monggo. Bayu ini Bayu Bapak Kerjaan tuh. Pak Andi. Apa punya pengalaman dengan rasa malu? Karena kalau di El Sadik akan tanda petik akan saya permalukan kalau perlu. Ya bukan apa-apa sebenarnya. Saya nggak senang mempermalukan juga. Cuman kadang orang itu kalau nggak dibahas ya nggak sadar itu loh. Jadi bingung juga saya. Ada banyak sungkan sebenarnya. Ada banyak anggota yang saya masih sungkan mau ngomong gitu. Tapi
Ya kadang saya sindir, sindir gitu. Tapi ya nggak ada perubahan juga. Maksudnya saya prinsipnya begini, orang pergumulan ya. Orang sudah lama di grup El Sadik, ini jadi apa gitu. Apakah diarsipkan grupnya, nggak pernah baca, atau sebenarnya baca, karena kan ada historinya juga ya, siapa yang baca. Nah, baca ini apakah dipahami, diterima, dilakukan, atau bagaimana gitu. Karena nggak ada komen, nggak ada aktivitas. Ya sama dengan masalah di grup Facebook dulu gitu. Makanya saya menggunakan apa namanya, filternya ya, ya tindakan. Tindakannya apa? Ya teman-teman komen gitu. Aktif komen itu bagi saya sudah ya apa, pembuktian setuju tidaknya, mendukung tidak. Karena banyak pancingan sebenarnya yang topik-topik yang saya sampaikan. Nah, nanti juga saya sudah bilang ke tim inti, kita nanti punya ya kayak live kayak gini, tapi khusus pelepasan dan cabut paku online. Ya secara fakta saya tidak bisa melayani teman-teman secara langsung ya. Apa, offline itu pasti banyak yang nggak bisa. Terus yang kedua untuk doa keliling juga begitu, kayak sekarang eh, kalau harus saya mendatangi sendiri juga tidak masuk akal gitu. Nggak punya duit satu, tidak punya waktu. Jadi ya harus dibantu dengan teman-teman. Jadi saya sebenarnya mengharap teman-teman juga jalan sendiri gitu. Tapi ya ternyata berat gitu ya, nggak mudah gitu. Jadi ya ya sudah, sekuatnya saja gitu. Ya saya senang kalau ada yang mau menemani, tapi kalau enggak ya ya saya jalan sendiri gitu. Kayak entah dari waktu, sumber daya, ya namanya butuh duit juga gitu. Kalau misalnya di dekat-dekat mungkin saya bisa jangkau, tapi kalau di jauh-jauh ya ya biar Tuhan menyuruh orang lain gitu kan. Kayak yang sekarang yang di Eropa kan sebenarnya saya tidak niat gitu. Niatnya gimana, nggak punya uang gitu. Tapi kalau ada yang bepergian ke sana terus pengen apa, pengen doa cabut paku, ya saya mendukung gitu. Jadi itu bukan seruan saya, tapi memang mereka sendiri yang pengen gitu ya. Entah bagaimana aku juga heran. Karena bukan tim inti yang pernah terjun langsung gitu, tapi kok kayaknya semangat sekali. Dan ya itu bagi saya bagian dari tantangan hamba Tuhan itu ya. Barang siapa percaya padamu, itu satu saja itu. Dan sekarang ya gitu, jadi orang-orang ini yang teman-teman yang ikut berdoa keliling berarti kan percaya bahwa teori saya benar, bahwa kita harus mengakui dosa, dosa wilayah. Jadi sudah paham, teorinya paham, terus berani terjun, nah itu berarti kan sudah lolos dari tim gitu ya, apa, kualifikasi tim sudah masuk. Tapi kalau teorinya saja nggak paham, prakteknya juga nol lah gitu kan, aku juga bingung ini. Mau dikerasi juga ntar marah-marah gitu ya, kecewa, berdalih ini. Mas Sete ini kok edan tenan tenan. Kalau ngomong kok kasar. Seharusnya menyampaikan kebenaran bisa dengan lemah lembut, dan banyak alasan itu dulu yang tim-tim generasi 2 alasannya salah satunya itu, termasuk inisial BK ya, yang paling lama saya keluarkan, saya saya nggak ngerti kalau dia juga anggota kudeta gitu. Dia komen terakhirnya itu, semoga El Sadik bisa lebih lembut, bisa lebih ya, diterimanya gitulah intinya. Terus saya mikir ya itu kan alasan saja, intinya kamu nolak saya, tapi juga sebenarnya kamu nolak El Sadiknya. Jadi walaupun kamu seakan-akan menerima El Sadik, tapi sebenarnya kamu menolak, kamu beralasan nolak saya. Jadi kamu tidak vulgar anti El Sadik, tapi sebenarnya kamu nolak El Sadik. Berdalihnya lewat menyerang saya dengan apa, cara bicara yang
mungkin tidak bisa diterima. Ya karena itu memang bagian dari ngetes. Nggak ada cara lain soalnya. Ayo komen, unek-unek, mau marah-marah juga boleh. Nggak senang.